Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Tak lupa kita mengingatkan untuk diri sendiri yang pertama dan juga buat antum semua hadirin dan hadirat akan kenikmatan tauhid. Jadi nikmat tauhid ini nikmat yang teragung dalam kehidupan manusia. Tauhid yang dibangun di atas pemahaman yang benar, yang bersumber dari wahyu. Karena ini yang terpokoknya, teragungnya dan terbesarnya. Sehingga kemudian Allah ciptakan alam ini, memberikan rezeki, memberikan penjagaan, melindungi. Ini dengan sebab adanya tauhid. Dan tauhid ini termasuk perkara yang asing. Jadi untuk orang mengenal tauhid, jalan satu-satunya hanya dengan belajar. Selain daripada belajar tidak bisa, karena itu adalah ilmu-ilmu yang ghaib, yang Allah wahyukan kepada nabinya berupa berita. Jadi berita dari Allah SWT tentang dirinya, tentang kekuasaannya, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatannya. Sehingga jalannya hanya dengan duduk, mendengarkan, mempelajari, sampai akhirnya faham tentang perkara yang terbesar ini. Baik dari keutamaannya, perkara-perkara yang menguatkannya, perkara-perkara yang melemahkannya, bahkan perkara-perkara yang menghancurkannya dari perkara tauhid. Dan bagaimana perhatian Rasulullah SAW menutup seluruh jalan menuju syirik. Jadi seluruhnya ditutup. Padahal itu perkara yang sangat sering bersamaan tanpa adanya kesadaran. Jadi terkadang manusia merasa sangat berhutang budi pada seseorang dan merasa betapa orang itu sangat membantunya ya, di luar dugaan, sehingga terkadang muncul dari dirinya ucapan yang termasuk dalam kategori kesyirikan. Kalau bukan karena kamu, aku telah mati. Kalau bukan karena kamu, aku sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Ini semuanya bisa seperti ini karena kamu.
lupa menyadarkan kepada Allah. Dan ini sangat sering terjadi. Ya, sangat sering terjadi. Dan betapa manusia itu mudah untuk ta'zim pada perkara yang dia merasa lemah. Jadi kalau dia melihat sesuatu yang dia merasa lemah, kemudian melihat yang dia lihat itu perkara yang sangat besar, itu muncul ta'zim tanpa terasa. Ya, nah, ini kalau dulu, tapi sekarang kayaknya masih ada. Ini contoh kecil sekali. Tatkala ada pesawat terbang, biasanya anak-anak teriak apa? Padahal itu benda mati. Pesawat terbang itu benda mati. Ya, benda mati. Ya, tidak boleh meminta semacam itu. Minimal kehinaan, minimal. Tapi bisa syirik karena tidak mampu dia. Ya, seperti kita minta kepada air minum ini, ya, kita minta sesuatu, air minum nggak bisa. Ini contoh yang kecil dan perkara yang lainnya sangat banyak sekali. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan kita berkumpul di sini kembali mempelajari apa? Tauhid. Dan jangan bosan, baik yang ngaji atau yang ngajar ngaji, mempelajari atau mengajarkan tauhid, jangan sampai apa? Bosan. Karena ini kunci kita untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pelajaran kita kali ini mungkin materi yang jarang dibahas, ya, atau jarang antum dengar, yaitu babu ma jaa anna ba'dha hadhil ummah ya'budunal awthan. Bab yang datang, maksudnya dari keterangan Al-Quran ataupun Al-Hadits, yang menjelaskan anna ba'dha hadhil ummah, sesungguhnya sebagian daripada umat ini, sebagian umat ini menyembah berhala. Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 51. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Allah SWT ya mengingatkan kepada nabinya, bukankah kamu tahu kepada sebagian orang yang diberi, ya, bukankah kamu tahu kepada orang-orang yang diberi sebagian dari kitab? Jadi mereka mendapatkan kitab. Harusnya tatkala mendapatkan kitab kan bisa selamat ya dari perkara-perkara yang mendatangkan apa? Kemurkaan Allah, yang membahayakan dirinya. Harusnya selamat. Ya. Tapi kenyataannya kata Allah, yu'minuna bil jibti, dia beriman kepada jibet, kepada iblis, kepada syaitan. Jadi beriman. Dan keyakinan itu sulit dibuang. Sebenarnya Nyi Roro Kidul atau Nyi Blorong itu ada nggak? Ada nggak? Masya Allah, jawabannya nggak tahu ini. Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul ada nggak sebenarnya? Antum nggak ada? Ini nggak tahu. Yang benar yang mana ini? Adanya di film ya. Itu syaitan betul, jin. Ya. Jadi itu nggak ada. Tapi kemudian menjadi sesuatu yang ya seakan-akan menjadi visual ya, apa visual, ya menjelma, menjadi real gitu. Sehingga jarang yang berani kalau
ke sana pakai pakaian hijau. Ya, ngileri gitu. Sebenarnya pakai pakaian hijau nggak apa-apa, ya. Yang jelas jangan suka main di pinggir pantai. Dan nggak perlu, ya, nantang-nantang itu nggak perlu, ngapain, nggak ada hajat. Ya, nggak ada hajat. Walaupun ya kadang ingin mematahkan hal yang demikian itu, tapi sebenarnya zahirnya nggak perlu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tatamannau liqa'al adu. Fa idza laqitumuhum fasbutu wadhkurullaha katsira. Kalian itu enggak usah bayangkan ketemu musuh. Jin itu kan musuh, ngapain ketemu? Enggak usah bayangin nantang-nantang, enggak perlu. Tapi kalau ketemu jangan mundur gitu. Jangan mundur. Jadi kalau ketemu jangan mundur. Nah, ini. Ya, kokohlah. Kemudian banyak berzikir. Nah, ini. Menyelinap, bayangkan. Ya, ini di negeri kita. Kalau di negeri lain bukan Nyi Roh Kidul, Nyi Blorong, vampire, ya kan? Itu pakaiannya ya seperti masyarakat sana, pakai jas, pakai dasi dan sebagainya. Ya, sundel bolong itu nggak mungkin di Amerika, mesti di Indonesia, ya kan? Kuntilanak dan sebagainya nggak mungkin di sana. Apa? Tuyul. Nah, tuyul jin juga sama. Ya. Pokoknya itu jin gitu. Kemudian karakter sifat-sifatnya sebenarnya masuk dalam karakter jin. Kemudian kenapa kemudian didefinisikan seperti itu? Kalau genderuwo begini, kalau begini dan sebagainya. Nah, yaitu namanya wasawis syaitan. Jadi dibisikkan ke sana. Ya, karena memang cara kerjanya seperti itu. Dibisikkan ke sana, kemudian menjadi real dan masuk dalam kehidupan manusia. Hari ini harusnya beriman kepada Allah menjadi tercampur. Beriman kepada Allah juga beriman kepada jibet dan juga kepada tauhid. Ya, waliyadzubillah. Dan juga surah Allah SWT di dalam surat Al-Maidah ayat 60. Di dalam surat Al-Maidah ayat 60 Allah SWT berfirman, Qul hal unabbi'ukum bi syarri min dzalika. Kata Nabi, maukah kalian aku beritakan bi syarri min dzalika, balasan yang lebih jelek, matsubatan indallah, sebagai balasan dari Allah. Ada di antaranya mal'anahullah, ada yang dilaknat oleh Allah. Jadi kalau dilaknat oleh Allah, ya siapa yang bisa menolong? Dijauhkan dari rahmatnya, ya, dan dijauhkan dari pertolongannya, pembelaannya dijauhkan. Allah nggak mau, dilaknat oleh Allah. Maknanya begitu. Wa ghadiba alaihi, dan kemudian Allah murka kepada mereka. Wa ja'ala minhumul qirdata, dan di antara mereka ada yang kemudian Allah jadikan mereka sebagai monyet, sebagai kera. Wal khanazira, dan babi-babi. Wa abadat tauhid, dan menyembah kepada syaitan, kepada tauhid. Ya, para penyembah syaitan, para pengagum syaitan. Ya, dan para pengagum syaitan itu pun berdalih. Kenapa mereka menyembah syaitan dan tidak menyembah kepada Allah? Ya karena syaitan lebih memberikan apa yang mereka inginkan. Ya. Alasannya syaitan lebih memberikan apa yang mereka inginkan. Naudzubillah min dzalik. Berarti di sini samping mereka menyembah syaitan, mengagungkan syaitan dan menjatuhkan Allah. Padahal dia apa? Makhluk. Syaitan juga apa? Makhluk. Menyekutukan saja itu sudah kehinaan yang besar. Memang tatkala sehat, tatkala memungkinkan berbuat seperti itu diberi tangguh oleh Allah. Tapi nanti tatkala Allah SWT sudah siksa dia, sudah azab dia, dan tidak ada peluang lagi bagi dia untuk melakukan hal yang demikian itu, dia baru sadar, baru tahu gitu. Jangankan di akhirat, di dunia aja
Tatkala seluruh kekuatannya hilang, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kesombongannya hilang. Inilah ya pentingnya ilmu. Sehingga orang sadar sebelum dalam keadaan terlambat. Ilmu keimanan. Wa qaulu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat 21. Wa qala alladzina ghulibu ala amrihim lanattakhizanna 'alaihim masjida. Dan orang-orang yang terkalahkan atas urusan mereka, jadi mereka sampai nggak bisa kontrol. Harusnya mereka tetap di atas tauhid, tetap berada di atas petunjuk Allah, berada tetap di atas agama Allah. Sampai lupa diri. Ini lupa diri seperti ini, ya. Jadi lupa diri artinya lupa bahwasanya dirinya adalah makhluk. Lupa kalau dirinya ini adalah makmur. Makmur itu diperintahkan. Lupa bahwasanya dirinya nanti akan ditanya oleh Allah. Lepas kontrol, berbahaya ini. Apa yang dia katakan? La tattakhizanna 'alaihim masjida. Sungguh-sungguh kami akan menjadikan atas kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Menjadikan kuburan orang-orang yang saleh sebagai apa? Masjid. Nah, padahal Allah memerintahkan kita beribadah kepada orang saleh atau beribadah kepadanya? Beribadah kepadanya. Sedangkan masjid dibangun untuk beribadah kepada orang saleh atau beribadah kepada Allah? Kepada Allah. Dan ternyata peradaban ya penyembah kubur ini sudah sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Ya. Dan Mekah, Madinah kalau nggak dijaga oleh Allah sudah disembah itu sudah. Ya. Jadi inilah butuhnya manusia itu akan ilmu keimanan karena betapa lemahnya hati manusia. Betapa lemahnya hati manusia. Ya, kalau hanya istilah esuk dele sore tempe, itu mah biasa itu. Ya. Esok dele, sore tempe. Ya, hanya segitunya pada perkara itu. Tapi yang menjadi real, pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, ya Allah. Ya, ngeri itu. Kalau misalnya sore dele, esok dele, sore tempe, sore dele, esok tempe, kayak gitu, makanya berubah pada perkara, ucapan, muamalah manusia merasa zalimi, merasa tertipu. Bagaimana kalau dia kepada Allah? Ini menunjukkan betapa orang yang telah ngaji, orang yang telah belajar tauhid, orang yang telah mengamalkan tauhid, itu tidak ada jaminan terus tauhidnya terjaga. Ya, tidak ada jaminan. Ya, kalau memang ada jaminan dan mereka sadar telah mendapatkan jaminan, ciri-ciri orang yang mendapatkan jaminan surga, jaminan keampunan nampak dari dirinya, tambah mendekat kepada Allah, tambah istighfar lagi. Jadi para syuhada yang meninggal di perang Badar, ya, dikatakan oleh Allah, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Udah, pokoknya kamu berbuat semaumu, enggak apa-apa. Karena sudah melakukan amalan yang besar. Qad ghafartu lakum, aku telah ampuni kalian. Tapi mereka justru tambah beribadah lagi. Rasulullah sudah jamin surganya, sudah dijamin ampunannya. Yang terkenal sekali beliau, ya, kalau sholat tahajud sampai kakinya apa? Bengkak-bengkak. Maka ciri-ciri orang yang diridhai oleh Allah, dia tambah dekat lagi kepada Allah dan tambah merasa dirinya itu banyak dosa dan merasa dirinya itu, ya, tidak ada apa-apanya. Tapi ciri-ciri dia adalah orang yang dilupakan oleh Allah, ya seperti tadi. Kenapa saya menyembah syaitan? Nah, ini jelas ini.
Karena kalau berdoa kepada Allah nggak langsung dikabulkan. Dan kalau berdoa kepada Allah, ya, tidak semua diperbolehkan. Tapi kalau berdoa kepada syaitan, semuanya langsung dikabulkan. Ya, minta khomer boleh nggak sama syaitan? Boleh. Minta meninggalkan ibadah boleh nggak sama syaitan? Boleh. Akhirnya tampilannya sebagaimana tampilan syaitan. Orang-orang yang jauh dari gambaran sebagai hamba Allah. Waliyadzubillah. Ya. Ini yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum, sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, hatta law dakhalu ala juhra dabbin la dakhaltumu. Qalu al-yahud wa nasara, qala faman. Jadi Rasulullah SAW mengatakan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh, berarti pasti. La tattabi'anna sanana man kana qablakum, sungguh-sungguh kalian akan mengikuti tata cara metode orang-orang sebelum kalian, pasti. Ya. Jadi kita lahir ini umat yang belakangan, dan dunia ini sebenarnya peradabannya sudah tua. Gitu. Makanya saya mengajak, ya, udahlah percaya aja kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Memang di setiap titik ujiannya besar, di setiap titik, termasuk di bidang politik. Udahlah percaya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita itu nggak masuk dalam perkara yang nantinya ditanya oleh Allah SWT, kita nggak bisa jawab. Ya, ngerasani pemerintah gitu. Kalau kita ngerasani istri kita atau istri tetangga atau suami tetangga, dosa apa tidak? Dosa. Atadruna mal ghibah? Apakah kamu tahu apakah yang namanya ghibah? Ngerasani. Ya, disebut zikruka akhaka bima yakrah. Jadi menyebutkan perkara yang terjadi yang dia tidak suka. Kemudian sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, kalau memang perkara itu yang kami bicarakan, yang kalau si fulan dengar ini tidak kerjakan, ini bagaimana? Kamu telah melakukan kedustaan. Jadi kalau terjadi ghibah, kalau nggak terjadi dusta. Ya, nah ini ngeri ya, seperti apa? Memakan bangkai saudaranya sendiri. Ini dosa. Ini perorangan bagaimana pemerintah. Jadi hati-hati ini. Ya, memang dalam adat ini, adat di negeri kita. Ini, adat di negeri kita itu mencela presiden. Pak Karno dicela, Pak Harto dicela, siapa lagi? Habibie dicela, terus apa? Gus Dur, terus apa? Megawati, terus SBY, Pak Jokowi. Nanti kalau ada presiden berikutnya dicela lagi, dicela terus begitu. Ana mau cerita di dalam kitab Tarikh Khulafa. Ya, Tarikh Khulafa berarti sejarah yang menjelaskan tentang kekhilafahan yang terjadi di dunia Islam. Ternyata apa? Isinya penuh dengan darah gitu. Para khalifah penuh dengan darah, bayangkan. Lah yang paling antum kenal itu yang sering diceritakan, ya, zamannya kalau nggak salah Al-Muqtasim billah, Al-Wathiq billah, ya, zaman Imam Ahmad itu sampai ulama-ulama sunnah yang disiksa ribuan. Bahkan ada yang 6 tahun disalib di perempatan jalan.
Dan nggak ada yang berani nurunkan. Ditulis, ini orang yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Gitu. Padahal Al-Quran betul-betul kalamullah. Cuman politik berpihak kepada Ibnu Abi Duat yang menjelaskan kepada pemerintah bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk dan tidak ada yang berani menurunkan. Jadi sejarah darah itu banyak sekali. Karena perjalanan darah itu panjang, muncullah sesuatu yang memang aslinya tidak pernah ada dalam Al-Quran dan Sunnah, yang namanya demokrasi. Demokrasi itu artinya sing gede di emok-emok, sing cilik di kerasi. Betul? Masya Allah. Antum jadi ngertos sedikit. Sing gede apa? Di emok-emok, sing cilik di kerasi. Wah, ini permasalahan demokrasi ini ada hal-hal yang jangan kita mau terjebak. Dalam demokrasi itu ada istilah yang namanya kebebasan berpendapat. Dalam syariat kita, ini kita kembali berbicara syariat. Ya, kalau kita bebas berpendapat, ya akhirnya bisa kufur juga. Harusnya kan pemerintah menyelenggarakan ibadah haji jangan setahun sekali, 2 tahun sekali. Nyeleneh apa nggak nyeleneh? Boleh nggak kita bicara seperti itu? Enggak, dalam konsep demokrasi boleh. Harusnya yang jadi presiden jangan laki-laki dong, bencong sekali-kali. Kan adil namanya, masa dari dulu laki-laki terus, perempuan sudah pernah. Yang belum pernah siapa coba? Itu. Boleh nggak? Boleh, tapi dalam syariat Islam kan nggak boleh. Banyak perkara-perkara yang dalam prinsip demokrasi boleh, dalam prinsip syariat kita nggak boleh. Jadi kenapa kita belajar syariat? Sebenarnya kita pingin mulia, selamat dalam keadaan apapun juga. Kita ulangi ya. Kita pingin selamat, ya, bahagia, mulia, baik dunia ataupun akhirat dalam keadaan apapun juga. Maksudnya gimana? Situasi kehidupan begini terus, nggak pernah yang namanya kehidupan terus rata datar itu, nggak pernah. Sejarah itu mencatat gitu. Terus, kita tatkala posisi bawah kita selamat, tatkala atasnya selamat gitu. Caranya cuma tatkala kita berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah. Nah, ini kita juga lagi membahas tentang sebagian umat ini menyembah kepada apa? Tauhid, kepada syaitan. Di saat banyak yang lari dari tauhid dan menuju syaitan, tetap bertahan di atas tauhid. Tatkala lari dari sunnah, tetap berada di atas sunnah. Ya, jadi dengan sunnah itu kita akan tahu betapa Allah adalah zat yang maha tahu tentang kebaikan yang akan diberikan untuk makhluknya, untuk hambanya, dan Allah adalah zat yang paling tahu tentang bahaya yang akan menimpa makhluknya, dan Allah peringatkan jangan masuk di dalamnya. Cuman biasanya manusia itu sadar setelah waktunya terlambat. Setelah waktunya apa? Terlambat. Kecuali orang-orang yang cerdas, seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang mampu mengatur dirinya, dan ya wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kematian. Ya. Jadi sunnah-sunnah itu akan terus diikuti, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya, makanya ada istilah di masa kita ini, ya, peradaban apa? Global. Peradaban global. Dalam artian karena ngikutin masalah cukuran rambut, masalah model rumah, masalah makanan gitu. Ngikut gitu. Ya. Kemudian bahkan Rasulullah SAW mengatakan, jikalau di antara umat terdahulu ada yang mendatangi ibunya secara terang-terangan, maksudnya menzinai ibunya secara terang-terangan.
niscaya di umat ini ada yang menzinai ibunya secara terang-terangan. Kalau ada di antara mereka zina di tempat terbuka dan disaksikan oleh manusia, niscaya di umat ini pun akan terjadi. Jadi saking miripnya umat ini di dalam mengikuti umat-umat terdahulu, saking miripnya seperti digambarkan hatal quddah bil quddah, antara sandal kanan dengan sandal kiri. Sama apa beda? Beda, tapi mirip sekali. Seperti mirip sekali. Hampir nanti semuanya hilang. Sehingga sulit mendeteksi ini muslim atau kafir, kecuali tatkala langsung, oh sholat. Nah, berarti muslim. Berarti di sini mengisyaratkan di dalam hadis ini, kalau umat-umat yang lain berbuat syirik, di sebagian umat ini juga ada yang berbuat apa? Syirik. Ini hadisnya, ya. Ini menguatkan tentang pembahasan bahwasanya sebagian daripada umat ini menyembah berhala. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah Yahudi dan Nasrani? Kemudian Rasulullah menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Berarti Yahudi dan Nasrani ini memang tanpa sadar bagi kaum muslimin seperti panutan. Seperti apa? Panutan. Dan Masya Allah ya, kaum muslimin secara umum suka lihat tayangan yang taklim atau selain taklim. Ya kan? Coba antum lihat YouTube Masjid Purwobondo kan, yang lihat berapa? Paling 37 dan sebagainya. Coba antum lihat sepak bola misalnya, itu yang lihat berapa? Sampai 20 juta. Iya betul, 40 juta. Yang nonton siapa di antaranya? Iya, antum-antum juga. Itu antum-antum juga gitu. Masya Allah. Ini jadi kaum muslimin juga taklim bebah, taklim bebah. Gitu. Bebah gitu. Bebah gitu kan. Ya kan? Yang rame itu pasar atau masjid? Yang meramaikan pasar siapa? Antum juga. Masjid. Ya, kesannya aduh. Ya. Zaman dulu ada istilah mau cuci mata dulu lah, gitu kan. Biasanya cuci mata di masjid atau di mana ini? Ya kan, dia di jalan, di jembatan, ya kan. Cuci mata kan artinya biar mata ini senang dan bahagia. Padahal orang beriman itu senang melihat Quran, melihat masjid. Ya, di antara 7 golongan itu yang masuk surga kan, di antaranya ya, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, dan seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi kalau lihat masjid senang gitu. Kalau jauh dari masjid sedih. Ya. Nah ini Masya Allah. Nah, kalau sudah tumbuh lihat masjid senang, hilang sedih, Masya Allah, tanda-tanda kebaikan. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Ini ada satu hadis yang agung. Semoga Allah memberikan kefahaman kepada kita tentang hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Thauban, sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha zawalil arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya bumi digulung. Jadi bumi itu bisa digulung oleh Allah. Bumi goyang, iya bisa. Jadi ini kuatkan karena memang Allah kuatkan. Tapi tatkala Allah ingin tunjukkan bahwasanya ini kayak di atas ongol-ongol, antum tahu ongol-ongol? Makanan bubur lah, ya. Udah pernah dengar bubur itu kan? Ya. Ongol-ongol nggak ada di sini ya. Agar-agar lah. Itu ternyata ya Allah, ya kan? Tatkala ada gempa,
Seakan-akan ini berada di atas air loh, bayangkan. Bukan di atas tanah. Goyang-goyang. Nah ini bumi dilipat oleh Allah SWT. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Maka aku bisa menyaksikan timur dan baratnya. Di masa kita ini, kita memang tidak melihat bumi dilipat. Gimana Pak Mbaten? Nggih. Gimana Mbaten? Nggih. Nah dengan adanya internet itu kan kita bisa melacak negeri-negeri itu sebenarnya kehidupannya kayak apa. Sebelum ini kita nggak bisa mencari data, itu sulit gitu. Ya, memang kalau kita pakai kata kunci yang kayaknya merupakan penelitian, kadang dari pihak Google nggak dikasih gitu. Tapi yang masih sederhana-sederhana bisa kok dilacak. Oh, masya Allah. Ya, dan perjalanan yang cepat, ya kan? Cepat. Dulu orang kalau mau naik haji berangkat dari Semarang sampai Tanah Suci berapa bulan, ya kan? Sekarang cepat, bukan dari Semarang, dari Jakarta malah sehari, insya Allah. Kan kayak dilipat buminya, kayak gitu. Tapi yang dikatakan Rasulullah SAW, bumi betul dilipat, sehingga Rasulullah SAW melihat timur dan baratnya. Kemudian ini merupakan nubuah yang dikatakan Rasulullah, inna ummati sayabluku mulkuha mazuyali minha. Dan sesungguhnya umatku akan menguasai ya kekuasaannya mazuyali minha, apa yang Allah gulung bumi itu, ya, apa yang Allah gulung bumi itu. Jadi umatnya Nabi Muhammad nanti akan menjadi penguasa timur dan baratnya. Nah ini hal-hal yang demikian ini orang Yahudi Nasrani penting ya. Ternyata mereka juga meyakini hal-hal yang demikian ini, yakini. Ya, mereka paham karena mereka belajar kitab. Wa u'titu al-kanzaini, dan aku diberi oleh Allah dua perbendaharaan kekayaan dunia. Al-ahmar wal abyad, yaitu orang-orang kulit merah dan orang-orang kulit putih. Kulit merah dari mana ya? Abyad Eropa ya. Apa ahmar yang Eropa? Afrika dan Eropa mungkin kurang lebih lah ya. Orang kulit merah dan kulit putih. Al-ahmar dan abyad. Wa inni sa'altu rabbi li ummati, kemudian aku mohon kepada Allah untuk diberikan kepada umatku ala yuhlikuha bisanatin bi'amah. Jadi aku mohon kepada Allah supaya umatku ini jangan dibinasakan dengan paceklik secara merata. Ya, jadi insya Allah ini umatnya Nabi Muhammad nggak ngalami paceklik yang merata, kemudian hancur. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan Rasulullah SAW memohon kepada Allah supaya jangan sampai yang menguasai kaum muslimin, ya, jangan sampai menguasai kaum muslimin selain daripada kaum muslimin sendiri. Berarti Yahudi dan Nasrani tidak akan mampu menguasai kaum muslimin secara apa? Mutlak. Dan itu terbukti memang. Kalau dari sisi kekayaan, persenjataan, ya jelas kita kalah. Tapi dari sisi kesabaran dan ketabahan, orang beriman kalau sedang sadar dengan keimanannya, ini mereka kalah jelas, ya, kalah. Makanya Belanda itu meninggalkan negeri ini bukan karena mereka persenjataan nggak canggih, tapi mereka kalah sabar ala wislah. Ya, wis perang, wis berbagai macam gaya, katanya orang rampung-rampung, balik baiklah. Ya, memang waktu itu pas bersamaan Belanda itu digempur sama Jerman. Gempur sama Jerman, porak-poranda, Belanda lagi kocar-kacir, perekonomiannya hancur, cepat-cepat. Nah, ya cepat-cepat apa? Memproklamasikan kemerdekaan.
Ya, lah ini coba bayangkan ya, Belanda niatnya harus mulai kemas, malah bangkrut, negeri ini malah kecolongan yang Jerman. Jerman kepengen berkuasa, tapi akhirnya juga nyatanya Jerman juga kalah itu akhirnya Jerman, dan banyak yang bunuh diri itu dari pasukannya Adolf Hitler. Dari Adolf Hitler pun bunuh diri juga, akhirnya banyak yang bunuh diri. Ya Allah, ya ngeri itu peradaban. Jepang juga ingin mengambil peranan, ya dengan ya kebodohannya lah ya, karena nggak paham. Makanya kita jangan ikut-ikutan, ya dengan istilah apa 3N ya, Nippon pelindung Asia, Nippon cahaya Asia, Nippon apa lagi? Nah, tatkala digempur Hiroshima dengan rudal atom. Jadi pertimbangan rudal atom itu diluncurkan, ngerti penging orang mungkin gitu. Di penging orang mungkin kepriwe ke angel ya, sangel wis. Ya, angel wis. Wah, akhirnya rembukan alawis daripada rubes. Hiroshima diledakkan. Mati banyak itu. Padahal yang mati itu nggak perang. Ya kan? Sing perang apa sing mboten perang? Sing mboten perang, coba melas banget yakin ya Allah. Melas railok. Ternyata tatkala sudah dihancurkan, ya ternyata ya kaisarnya masih nggak apa-apa kita berperang lagi ya Allah, ya bocah mesti nasihatnya masih belek gitu ya. Akhirnya kurung mari ke Nagasaki pomoni biar ya Allah. Nah daripada kayak gue, coba bayangkan ini benda sing dipersiapkan selama ini kan hapus nyawa apa kan ya Allah. Bok yao mikir gitu loh. Tapi yang jenenge manusia kadang orang bisa mikir. Makanya kita mohon kepada Allah seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaldighu mu'min fi jufrin wahidin maratain. Sing jenenge wong iman kowe aja nyemplung lanang lubang sing pada gitu loh. Ping-pinggo. Makanya kalau dunia ini mau perang, dunia ketiga mikir terus ini. Udu rapatnya kepenginnya kadang kepengin, tapi dampaknya seperti itu. Nah, ini penting kita kembali mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah begitu. Karena ini sebagai penyelamat baik diri kita ataupun orang lain. Nah, ternyata doa Rasulullah yang kedua, ya sekali-kalilah maksiat, kan? Masa ora tau maksiat. Tauhid boy. Syirik sepisan tadi ora apa-apa. Ya Allah, ini kaum muslimin yang gembos itu gitu loh. Ya Allah, ya Rabbi, moga-moga kita selamat, lidah kita, lisan kita kepada saudara kita muslim. Utuh masalah orang bisa bales, orang bisa jawab, ya kan? Ya, apa hal sing jelek kudu dilawan dengan kejelekan. Ya, kita lanjut ya. Kemudian Rasulullah SAW juga berdoa, ya, fayastabihu baydatahum. Ya, jadi khawatir ya. Wa inna rabbi qali ya Muhammad, sesungguhnya Allah SWT mengatakan kepada wahai Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, maksudnya Nabi kita Muhammad. Ini berarti dalam suasana yang genting ini, serius ini. Ya, karena biasanya kalau dalam Al-Qur'an Allah memanggil nabinya tidak dengan namanya, tetapi memuliakan dengan sebutan apa? Ya ayyuhan nabi. Wahai sekalian nabi, padahal satu orang, maksudnya wahai nabi, tapi dengan pemuliaan. Makanya kalau kita mengartikan kul, jangan kita katakanlah nabi, tapi katakanlah wahai nabi, ya, wahai nabi. Jangan katakanlah wahai Muhammad, tapi katakanlah wahai nabi, memuliakan. Karena Allah juga mengatakan ya ayyuhan nabi. Tetapi di dalam hadis ini Allah menyebut bukan ya ayyuhan nabi langsung namanya. Ini kan ada perkara yang besar ini.
Ya Muhammad, ini idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Sesungguhnya kalau aku sudah memutuskan satu perkara, putusan itu nggak bisa ditolak, nggak bisa diganggu gugat. Ya, udah putusan dari Allah. Seperti ayat-ayat ini, itu sudah putusan dari Allah. Terjadi apa yang terjadi? Ya, karena itu sudah diputuskan oleh Allah. Fa ini a'taituka li ummatika. Yang pertama, ini dari doa yang dikabulkan, aku sesungguhnya memberikan kepada engkau untuk umatmu la ahlikuhum bisanatin bi'amah. Aku ini tidak membinasakan umatmu dengan paceklik yang merata. Berarti insya Allah umatnya Nabi Muhammad ini ya secara umum ya masalah pangan dan sebagainya ya urip lah, ya. Urip. Makanya sebenarnya kalau menurut saya ya yang penting untuk kita perhatikan sebenarnya iman. Iman penting ini. Kok nggak ekonomi? Ya, ekonomi sebenarnya ngikut. Kalau kita ngejar ekonomi, iman nggak ikut. Tapi kalau kita ngejar iman, ekonomi ngetut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan begini, la akhsha alaikumul faqru, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama faahlakatskum kama ahlakatshum. Rasulullah mengatakan, aku nggak khawatir menimpa kalian itu kefakiran. Nggak khawatir. Karena apa? Kalau orang beriman fakir, dongannya kuat. Gitu. Biasanya nggak lagi sugi, dongannya kenceng apa dongannya kendor. Nek lagi sugi loh. Kepayu. Wah, gua ngapa donga orang donga laris. Nah, pikirannya macam-macam. Wah, ini bener pancen lakunya beda. Nger sedina pati 500.000, dina maning 1 juta, 2 juta terus. Lakunya tetap loyo apa manjen bergenggeng. Iya, terus dina berikutnya 3 juta dan seterusnya. Akhir gini pihak, ya kan? Nah, akhirnya murah banget gitu. Ini cepat lupa diri, ya. Konsolat angel. Tapi kalau fakir donga gitu, ya, dan dekat kepada Allah. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan, walakin aksya antub sato alaikum dunia. Yang aku khawatirkan dibentangkannya pintu dunia. Kalau sudah dibentangkan pintu dunia, isinya mau panas. Iya, kayak wis bisa gawe Alfamart. Aku tembe toko. Nah, sing isore maning, iya kayak wis toko. Aku tembe warung. Ya Allah, ya Rabbi. Akhirnya banyak orang yang enggak sabar. Mau nerekasa kerja haring wong dibayar akeh. Kudune kan sabar seneng. Nggih. Malah juragane dipateni. Nah, ini kan gambaran nggak sabar. Dan sebenarnya orang untuk menikmati kekayaan nggak harus dia menjadi pemilik dari kekayaan itu. Sing tunggu hotel yang mewah itu yang punya hotel atau karyawannya? Yang membawa mobil mewah itu yang punya mobil itu atau sopirnya? Itu memang kayak gitu, ya bisa apa daripada juragan Muhammad, sopirnya malah seneng. Hal-hal yang demikian itu penting diketahui. Jadi nggak mesti aku rumbekit, janganlah iman, ya. Yang membuat kita susah kan karena imannya ledang kendur. Iya, kurang iman. Biar dibuka dompetnya, maaf, gambar ketek, ya. Tapi imannya lagi kuat. Tawakal, orang bahaya. Ya, dibuka duitnya gambar cengkeh, ya. Ana 10, tapi iman lagi drop. Mau 1 juta, mau ngapa? Nggak syukur ini. Makanya dikhawatirkan adalah dibukanya pintu dunia sehingga berlomba-lomba yang kaya belum puas dengan kekayaannya, yang miskin merasa terhina dan terlecehkan oleh orang yang kaya. Isinya mau padu tok. Wong sing lemah, deting karo wong sing sugih,
Jadi wong kerek nyepeti mata tok. Nah yang miskin, ya saya pernah dengan teman saya, dia asli tinggal di Malioboro. Kita jalan di Malioboro waktu itu tahun 95-96, ya, pas saya menepi Asam Solo itu, ini pakai paku gitu loh, tempelkan ke mobil, dia jalan. Secara hukum syariat boleh atau nggak boleh? Ya boleh, walaupun itu punya orang, bentuknya ini punya hak orang, kok nggak boleh? Jadi iri dengki karena apa? Harta. Makanya kalau ada orang kaya, tuyul. Nah, ya, mesti pikirannya tuyul dan sebagainya. Kalau ada orang miskin, intinya cuma kayak gitu-gitu. Ya Allah, ini lingkaran yang menjadikan hidup itu dengan rezeki yang banyak tidak menenteramkan. Sudah, jadi Rasulullah takut dibentangkannya pintu dunia, sehingga kalian berlomba-lomba, sehingga kalian binasa sebagaimana mereka binasa. Nah, ini. Jadi yang dikabulkan ini oleh Allah, bahwasanya umat ini tidak dibinasakan dengan paceklik yang merata. Sedikit lagi insya Allah. Udah ada yang azan guys. Kemudian yang kedua, wa Allah usallitu alaihim aduwan siwa anfusihim, dan aku tidak menguasakan musuh kepada kaum muslimin selain kaum muslimin itu sendiri. Jadi kalau Yahudi Nasrani ingin menguasai kaum muslimin, wis akeh nyesele lah. Ya, wis akeh apa? Nyesele gitu loh. Nang Irak ya ora berhasil, nang Afghanistan ya ora berhasil, nang Indonesia ora berhasil gitu. Ya ternyata negara Timur Tengah itu larinya malah ke Cina ya. Irak mintanya ke Cina, Afghanistan ke Cina, karena ya Cina yang musuhi Amerika, ya kan? Amerika dohirnya kan orang beriman juga, ya kan? Cina juga orang beriman, daripada gelut, ya. Nah, jadi yang menguasai kaum muslim sendiri, ya. Walau istama alaih min akbariha, walaupun semuanya mereka berkumpul bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin, mereka nggak mampu. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan, sampai akhirnya sebagian mereka menjadi musuh sebagian yang lainnya, wa yusabbi ba'duhum ba'dha, dan menawan sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Akhirnya wong kafir karo wong kafir pada gelut dewek. Pada perang dunia kedua kan wong kafir itu rata-rata gelut dewek itu. Ya, dan posisi kaum muslimin di bawah waktu itu. Setelah berakhir perang dunia kedua, mulai negeri muslim muncul, Saudi, Indonesia, Malaysia gitu. Ya, Brunei, Turki dan sebagainya. Nah, itu. Padahal kaum muslim posisinya terjajah semua. Yaman dijajah, Indonesia dijajah, Saudi dijajah. Kemprung dewek, lemes dewek, akhirnya ngatan-ngatan dewek, baru kaum muslimin mentingil, ya kan? Tatkala kaum muslimin mentingil itu, mulailah kitab-kitab kembali ditulis dan disebarluaskan. Karena tadinya kitab-kitab dibakar, dibumi-hanguskan, disembunyikan begitu. Akhirnya nggak tersebut. Setelah merdeka, Indonesia merdeka, Saudi merdeka, mulai kitab-kitab ini sampai ke hadapan kita. Sing kesepuan pas zaman panjenengan tesi lare ngaji kitab kok sedikit apa mboten? Mboten lah, boro-boro lal. Terjemahan mboten enten. Ini kan banyak kitab-kitab yang tadinya manuskrip. Manuskrip itu tulisan tangan kemudian dicetak ulang, ada disebar. Sekarang kita lagi hadirin azani wa azakumullah, tetapi waktunya telah habis. Ya, jadi intinya pembahasan ini sebagaimana tadi disampaikan, dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah pertama menetapkan kita di atas agamanya, di atas tauhid, ya. Yang kedua, ya semoga rezeki kita apa? Lancar, barokah, anaknya soleh, solehah, begitu ya, yang membawa kepada kemudahan kita beribadah kepada Allah. Ini saja. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau menyinggung, ala'afu minkum. Apabila ada kebenaran, datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan, datangnya dari diri sendiri, dari saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.